Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wassidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluangan waktu, nikmat kesehatan, dan nikmat kita masih dapat berkumpul di ruangan Gemit untuk melaksanakan kuliah pada pagi hari ini menjelang siang. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan khususnya kepada para umatnya yang insya Allah semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat tentang rukun Islam. Islam adalah sebuah agama yang murni, bersih, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selainnya. Islam juga merupakan sebuah agama yang sempurna untuk setiap hal dalam kehidupan yang dijalani manusia. Pasti ada aturan dan jawabannya dalam agama Islam. Mulai dari masalah bangun tidur hingga tidur lagi, mulai masalah masyarakat hingga ke negara, dan tentunya tidak lupa masalah akhlak dan ibadah. Khusus untuk masalah ibadah, dalam Islam ada 5 ibadah utama yang wajib dijalankan oleh setiap orang yang mengaku beriman, dan kelima ibadah utama tersebut dikenal dengan rukun Islam. Riwayat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang yang disebut hadis Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakata wa tasum Ramadan wa tahujjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Rukun Islam sangatlah penting dan tidak akan sempurna keislaman seseorang sebelum mengamalkannya dengan baik dan benar. Kelima ibadah yang menjadi rukun Islam tersebut adalah sebagaimana di dalam hadis yang saya sebutkan tadi. Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nah,
Di sini saya akan sedikit menyampaikan atau menjabarkan sebuah penjelasan dari kelima rukun Islam itu. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dua kalimat syahadat adalah kalimat yang sangat agung, merupakan kunci surga. Sebagaimana hadis Ibnu Umar di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, syahadat adalah persaksian yang membedakan antara muslim dan kafir. Barang siapa mengucapkannya, maka haram jiwa dan harta kehormatannya. Allah menyatakan bahwasannya tidak ada sesembahan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada sesembahan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Imran ayat 18. Konsekuensi syahadat ini adalah tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Sungguh aneh jika ada orang yang mengucapkan syahadat ini dengan lisannya, tetapi bersamaan dengan itu ia tetap memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa atau meminta kepada benda-benda atau kuburan, menyembelih untuk jin dan lainnya. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Di dalam salat berbagai macam ibadah terkumpul seperti zikrullah, bacaan Al-Quran, berdiri, ruku, sujud di hadapan Allah, berdoa padanya, bertasbih, bertakbir, bertahmid. Itulah salat adalah amalan yang pertama kali dihisab di akhirat dan menjadi ukuran kebaikan amalan yang lain. Dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya yang lain. Hadis riwayat Tabrani yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara salat dan zakat. Dan di 82 tempat di antaranya Allah wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal merupakan sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh muslim saat hartanya sudah mencapai nisab. Sedangkan zakat fitrah adalah sejumlah uang atau beras sebanyak 2,5 kg yang wajib diberikan kepada fakir miskin menjelang Idul Fitri. Rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Tak terasa di penghujung bulan Sya'ban ini kita memasuki bulan Ramadan, akan memasuki bulan Ramadan. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Puasa atau saum Ramadan adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan kecuali bagi orang yang sakit
ada dalam perjalanan, wanita yang haid atau nifas, orang tua yang sudah lemah ingatannya, dan sebagainya. Meskipun orang-orang tersebut diberi rukhsah atau keringanan, namun puasa Ramadan harus tetap diganti, baik dengan qada berpuasa di hari yang lain atau dengan membayar fidyah. Kemudian rukun Islam yang terakhir, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan haji bagi orang yang mampu. Firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Al-Imran ayat 97. Ibadah haji diwajibkan bagi orang muslim yang memiliki harta lebih. Namun, jika ada orang-orang yang kurang mampu yang ingin dan berkesempatan pergi haji, maka itu lebih mulia, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semua rukun yang telah dibahas merupakan kewajiban yang wajib kita tunaikan oleh setiap muslim untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita muslim yang telah mengetahui ini, sudah jadi kewajiban dalam melaksanakannya. Semoga materi ceramah yang saya sampaikan ini semakin menambah dan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.